Gue lagi di Amerika, mobilnya canggih banget, bisa jalan sendiri, ngapa nggak ada drivernya. Nah, tapi kalau investasi nggak perlu canggih-canggih. Kita yang biasa-biasa aja, yang boring, tapi pasti bisa ngasilin uang buat pensiun kita. Yuk, kita belajar investasi di Amerika yang nggak canggih, tapi pasti pensiun tenang. Let's go! Oke, tadi gue naik taksi namanya Waymo di San Francisco di Amerika. Nah, jadi itu mobil taksi canggih yang bisa jalan sendiri. Sebutannya autonomous car. Gue sih pas naik ketawa-tawa sendiri ya. Ya kayak mesen Gojek or Grab gitu, terus mobilnya datang ke posisi penjemputan, nanti pintunya buka sendiri deh. Udah deh, lo pencet go right, terus dia jalan sendiri aja gitu. Nyetirnya juga enak, canggih. Nah, gue tuh kalau lagi ngeliat teknologi-teknologi canggih yang ada di Instagram atau gue ngerasain sendiri pas lagi naik Waymo, itu gue selalu mikir gimana caranya gue bisa jadi owner dari teknologi-teknologi canggih ini. Bahkan sesimpel ketika gue beli iPhone atau gue pakai iPhone yang udah gue pakai 5 tahun ke belakang ini, gimana caranya gue bisa own a piece of company Apple itu gitu. Nah, setelah gue lihat ternyata si Waymo, taksi yang bisa jalan sendiri tadi itu yang gak ada sopirnya, itu di own sama Google. Dan gue merasa lebih lega karena gue emang own a piece of Google. Dari mana? Dari ETF. Nah, ETF-nya S&P 500 itu part owner terbesarnya adalah Google juga. Nah, kalau kita lihat S&P 500 ya, tadi kita udah bisa bicara masalah mobil yang canggih. S&P 500 tuh canggih, tapi nggak butuh orang pintar untuk kita bisa own itu. Coba deh kita pelajarin lebih detail lagi tentang investasi yang satu ini. Dan sangat sederhana, tapi canggih gitu. Yuk kita coba bahas tentang itu lebih detail. Canggihnya investasi S&P 500. Kalau lo lihat lagi lebih detail, ini kita beli S&P 500, beli 500 company terbesar di dunia, udah pasti terbesar di Amerika, itu cuma bisa dengan duit 15.000 atau 150.000. Coba kita lihat lebih detail lagi ya, kenapa ini investasi yang sederhana, murah, dan canggih. Nomor satu, 90% lebih tepatnya Tony Robbins bilang 96% lebih reksadana manajer, itu mereka nggak bisa beat S&P 500. Kebayang nggak orang-orang pintar di luar sana yang kelihatannya itu jago banget secara saham dan seterusnya, itu mereka nggak bisa beat growth-nya S&P 500 yang lu bisa beli sendiri pakai HP lo dengan harga 15.000, 100.000 rupiah, sejuta, berapapun yang lo mau untuk investasinya gitu. Lu mau cari orang yang pintar 4% juga susah kan, dan itu udah ada solusinya gitu. Lo bisa beli ETF S&P 500 dengan cara yang murah. Itu nomor satu, kenapa itu canggih. Nomor dua, kenapa itu canggih, karena pakai duit 15.000 rupiah, lu udah bisa own Waymo yang tadi, lu udah bisa own Google, lu bisa punya sahamnya perusahaan-perusahaan terbesar gitu, Microsoft, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Disney, dan semuanya itu dengan biaya 15.000, dan lu nggak perlu pusing mikirin saham mana yang lo harus pilih dan segala macamnya. Lo tinggal klik aja SPY di aplikasi-aplikasi yang bisa beli ETF, pakai duit 15.000 lu bisa beli gitu. Murah banget, tapi lu udah jadi owner, bukan cuma user dari perusahaan-perusahaan besar itu gitu. Jadi ya udah gitu, lo beli satu ETF dapat 500 company, dapat semua company-nya. Lo beli 15.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, lo udah nggak perlu mikirin lagi nih bagusnya sahamnya mana, kapan, dan seterusnya. Ya udah, langsung paket aja gitu. Itu yang bikin gue ngerasa ini canggih dan sederhana gitu. Nah, yang ketiga yang bikin canggih dan sederhananya adalah tentang keamanannya. Lo coba lihat chart yang satu ini deh. Kalau lihat chart yang satu ini berdasarkan actual S&P 500 selama beberapa dekade ke belakang ya. Kalau lo lihat based on research, chance buat duit kita hilang itu 0%. 0% risk kalau kita taruh duit di S&P 500 lebih dari 15 tahun. Ini actual research lo. Walaupun suksesnya di masa lalu nggak jamin sukses di masa depan, tapi lu nggak mau kan investasi tapi ada chance buat lose money. S&P 500 kasih assurance itu dengan performance dia di beberapa tahun ke belakang. Ya intinya kalau lo investasi, apalagi investasi pemula, lu nggak mau kan duit lo hilang gitu. Nah, S&P 500 ini based on research ini ngasih tahu lu kalau lu thinknya long term, ya duit lo chance untuk hilangnya itu ya hampir 0% gitu. That's the beauty dan canggihnya S&P 500. Nah, yang lebih canggihnya lagi, it's a very long term game. Jadi nggak ada tuh yang namanya instan-instanan. Gue ingat waktu itu keluarga gue dapat warisan yang which is duitnya sekarang udah nggak tahu kemana, tapi ya gue bersyukur juga warisan itu banyak dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi intinya kalau dari warisan yang gue dapat berapa puluh tahun lalu itu, andai aja dari berapa banyak yang dikasih, 100 jutanya gue masukin ke S&P 500 tahun 1995.
Tau nggak, kalau lo masukin ChatGPT, 100 juta yang lo tau di 1995, sekarang 2025, itu duit lo jadi berapa? Jadi 2,2 miliar kalau lo nggak tambah-tambahin duitnya lagi gitu. That's the beauty about S&P 500. Lo nggak perlu mikir, lo cuma perlu stay di market as long as possible. Duit lo akan menggulung kayak efek bola salju, itu namanya compounding interest gitu. Itu 2200% growth dari angka yang lo masukin di tahun 1995 gitu. Jadi kalau lo punya warisan, punya duit nganggur, ya S&P 500 jadi salah satu cara supaya mastiin duit lo nggak habis-habis gitu. Oke, jadi intinya gini, gue rekap ya. Kenapa S&P 500 investasi yang canggih dan sederhana kayak mobil Waymo yang gue naikin di video awal ini? Satu, karena modalnya tuh kecil, cuma 150.000 udah bisa mulai, atau 15.000 bahkan di beberapa aplikasi udah bisa mulai. Lo udah bisa own saham-saham yang gede-gede banget gitu kayak Tesla dan seterusnya. Dan ini nggak ribet, itu yang kedua. Lo nggak perlu pilihin saham satu, nggak perlu ngeliatin sahamnya setiap hari atau takut duit lo hilang dan segala macamnya. Lo tinggal masukin aja, lo beli satu ETF, lo dapet 500 saham terbesar di US yang saat ini tuh udah menguasai dunia gitu, yang market capnya tinggi banget, bahkan hampir triliunan dolar. Yang ketiga, lebih aman buat jangka panjang. Resiko duit hilang kita itu 0% kalau lu sabar dan lu bisa keep lebih dari 15-20 tahun. Dan yang paling penting, duit lu kerja buat lu. Lu juga bukan sekedar spender, tapi lu juga adalah owner. Jadi lu ketika ada orang beli Apple, ketika ada orang naik taksi Waymo, ketika ada orang yang pakai Microsoft di laptopnya, lu juga dapet duitnya karena lu put your money in the market. Lu invest di perusahaan-perusahaan tersebut, tapi walaupun duit lo kecil, intinya gitu. Gitu ya, godain lu bisa naik taksi Waymo juga yang canggih, yang gak ada supirnya. Dan pastiin kalian juga investasi di investasi canggih, sederhana, nggak perlu mikir, yang itu namanya S&P 500. Dan kalau kalian mau tahu gimana cara beli ETF itu dengan harga 15.000, 100.000 rupiah, please klik video ini ya. Ingat, gue bukan financial advisor, gue cuma sharing aja pembelajaran gue tentang financial selama bertahun ke belakang. Like and subscribe ya. Ciao.